Shalom kawan-kawan, Amanginang guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa Amanginang, salam sehat, salam semangat melayani sekolah minggu. Terima kasih untuk setiap dukungan dan support dari Bapak Saudara-saudara agar kami tetap membuat video singkat ini kiranya tetap bermanfaat bagi Bapak Saudara-saudara dimanapun melayani. Saya tidak tahu bagaimana situasi di gereja kita, namun marilah kita tetap mempersiapkan diri, mengarah diri. Kiranya video ini senantiasa dapat membantu persiapan Bapak Saudara-saudara. Mari tetap setia sermon Amanginang ya. Ini sangat perlu, sermon ini sangat perlu bagi kita, karena disinilah kita menggumuli firman Tuhan. Mari kita sermon untuk Jamiah Sekolah Minggu tanggal 29 Januari, Lukas 7 ayat 1-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan, luar biasa Bapak Saudara-saudara, kisah yang mau kita khotbahkan hari ini. Walaupun 10 ayat ya, Amanginang kuasai teks ini ya, agar kita bisa menceritakannya kembali. Namun ada 3 penekanan yang mau saya tekankan, yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan. Yang pertama adalah 1, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang senantiasa rendah hati, menyayangi sesama. Luar biasa sikap prajurit itu, ya. Dia mengasihi bawahannya sampai dia meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Ini luar biasa, Amanginang. Jadi mari kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita agar mereka tetap memiliki pribadi yang rendah hati, menyayangi sesama, menyayangi saudara-saudaranya. Entah ada mungkin di rumah saat ini ada ya tanda kutip pembantu mereka ya, yang membantu mereka di keluarga agar mereka mengasihi itu. Dan boleh kita singgung suatu saat jika mereka itu menjadi pemimpin, menjadi orang yang sukses, agar anak-anak kita itu jangan lupa tetap rendah hati dan menjadi pribadi yang bersahabat kepada sesamanya, kepada bawahannya, kepada ya saudara-saudaranya. Itu yang pertama, Amanginang ya. Yang kedua, dikatakan di sana bawahan prajurit itu sakit. Nah, topik minggu kita hari ini, debata hagugoni gogo haroran gogo doh bisuk. Tuhan sumber kekuatan dan hikmat. Maka yang kedua yang mau kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita adalah bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan. Maka kita ajak anak-anak kita untuk senantiasa marhapurusan atau bersandar kepada Tuhan. Mungkin pernah mereka sakit. Kita boleh tanya, siapa yang pernah sakit? Ya. Siapa yang kemudian berobat? Nah, sebenarnya menurut mereka sembuh apa karena obat atau karena apa, Bapak Saudara-saudara? Ya. Iman kita menyatakan dokter adalah perantara, obat adalah perantara. Jika Tuhan tidak mengizinkan penyakit itu sembuh, sehebat apapun obat yang kita konsumsi, itu tidak akan sembuh. Namun mari kita mengarahkan iman anak-anak kita itu bahwa
apapun pergumulan, apapun penyakit mereka, tetap berpengharapan kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan melalui doa permohonan mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Manginang, ya ini luar biasa tadi disampaikan di situ. Tidak pernah kujumpai iman sebesar ini pun di tengah-tengah Israel. Maka lebih luasnya lagi, lebih dalam lagi pemahaman dari teks ini adalah imanmu lah yang menyembuhkanmu. Ya, iman kita lah yang menyembuhkan kita. Maka hal pertama Manginang ya, molo marubat tita, ya molo marubat tita iko porsiado hita namalup pita. Ya, molo martangia kita tutuhani mengiduh kesembuhan, kita juga harus percaya dong akan doa kita. Ya, maka kita ajak anak-anak kita. Kita ingatkan mereka bahwa imannya lah dulu yang menyembuhkan mereka. Jika mereka percaya kepada kesembuhan yang daripada Tuhan, maka tentu Tuhan berkuasa memberkati obat-obat yang mereka pakai. Ya, Manginangnya itu ketiga hal yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan di gereja kita kepada anak-anak tentunya. Ingat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, kuasai cerita ini. Manginangnya tetap semangat dimanapun berada. Terlebih dahulu saya ingatkan, kita hidupi firman ini agar kita asa margogo hoinang majamita honi tu kada danak. Asa tahu tiruan dah, Manginang dah, kita senantiasa bercermin kepada firman Tuhan. Jangan lupa untuk segala persiapan kita untuk melayani sekolah minggu, Bibel, Alkitab, buku sekolah minggu, agenda sekolah minggu, dan perangkat lainnya. Salam Sunedesis, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tuhan memberkatimu.